Lah, kemudian teman-teman, maka fungsi seorang pemimpin ini ada pada tataran yang seperti apa gitu. Iya, tugas seorang pemimpin maka tidak akan lepas dari yang namanya mengambil keputusan, kemudian menyusun kebijakan, kemudian mengorganisir teman-teman di dalam satu gerakan misalnya, kemudian mengawasi pelaksanaan kegiatan, melaporkan di akhir sudah pasti harus melaporkan. Jadi tidak boleh tidak ada laporan, semuanya harus dilaporkan. Dan semua hal yang berkaitan dengan organisasi pasti menjadi tanggung jawab seorang pemimpin, teman-teman. Bicara soal kepemimpinan, pasti kita akan menemukan banyak sekali gaya-gaya kepemimpinan ya. Ini tidak bisa kita pungkiri. Misalnya kita akan menemukan tipe pemimpin yang sangat diktator ya, otokrasi ya, yang kemudian pemimpin yang sangat dominan. Tidak salah teman-teman. Ini menjadi salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah Pak Soeharto misalnya, almarhum. Ya, semoga dosanya diampuni, amin. Kemudian ada Adolf Hitler misalnya, ada siapa lagi, tokoh-tokoh otoriter, banyak sekali ya tokoh-tokoh otoriter. Kalau yang sekarang masih eksis dan still alive ya ada Kim Jong Un ya, Korea Utara, yang sangat luar biasa kepemimpinannya ya. Itu menjadi salah satu contoh tipe kepemimpinan yang otokrasi atau kemudian sangat diktator. Jadi mungkin tidak diktator ya, tapi pengertian yang paling masuk mungkin adalah pemimpin yang sangat dominan, mendominasi hampir semua konsep kegiatan dan perjalanan organisasi dari awal sampai akhir. Jadi biasanya nih orang-orang yang dominan ini dia punya kapasitas keilmuan yang sangat baik biasanya. Kenapa? Karena dia betul-betul dominan sekali dalam pergerakan organisasi tersebut. Jadi dia punya konsep dari awal sampai akhir, dari A sampai Z dan lain sebagainya, dan itu harus diikuti oleh semua anggotanya. Biasanya itu seperti itu. Dan ini sangat lekat dengan yang namanya militer, teman-teman. Jadi kalau militer kan seperti itu ya. Contoh konkretnya itu ada Pak Soeharto. Kemudian Korut juga, Kim Jong Un juga memang basis militernya sangat luar biasa. Terus kita nanti akan menemukan tipe kepemimpinan birokratis. Tipe kepemimpinan ini biasanya akan membuat organisasi itu seperti negara ya, yang membuat semuanya berjalan secara sistematis gitu. Surat kemana, ketua tidak mau menerima, biasanya sekom gitu. Terus ini ada kegiatan yang berhubungan sama organisasi sebelah misalnya, itu bukan ketua umum yang turun tangan, nanti itu bidang eksternal misalnya dan lain sebagainya. Jadi organisasi yang birokratis, kepemimpinan yang birokratis ini biasanya akan betul-betul merujuk kepada tugas pokok dan fungsi teman-teman, tupoksi kita di bagian organisasi itu. Oh ini sangat baik biasanya, tapi kemudian akan menjadi kendala ketika satu bagian dari organisasi tersebut tidak berjalan. Misalnya apa? Misalnya si A ini posisinya sebagai bendahara umum, tapi ternyata dia mandek, tidak bergerak sama sekali, maka tidak ada orang lain yang mau menggantikan untuk bisa menjalankan tugasnya gitu, karena semuanya fokus dengan tugas masing-masing dan ya berjalan sangat birokratis. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya ada kepemimpinan tipe partisipatif. Ini biasanya akan sangat dibutuhkan di organisasi nirlaba ya, yang tidak mendapatkan keuntungan dan ketua tidak bisa menekan 100% anggotanya untuk aktif misalnya dan lain sebagainya. Biasanya ada menggunakan metode ini. Tidak ada bentuk dominasi sama sekali dari seorang ketua, karena seorang ketua dengan tipe kepemimpinan macam ini biasanya akan menyerap semua aspirasi dari setiap anggotanya. Ya ini sangat kemudian lekat dengan mekanisme demokratis ya. Kita akan menyerap semua aspirasi yang ada, kemudian memutuskan semuanya berdasarkan suara kawan-kawan, tidak kemudian diputuskan oleh satu orang si ketua itu. Kemudian ada tipe yang selanjutnya, ini tipe teman-teman yang punya tipe kepemimpinan delegatif. Delegatif ini apa ya, kasarnya mungkin asal tunjuk gitu ya, bukan asal tunjuk, tapi kalau mau kita cermati tipe kepemimpinan ini adalah tipe seorang ketua yang kemudian punya rasa kepercayaan yang tinggi kepada anggotanya, sehingga menganggap anggotanya sudah mampu dengan setiap tugas yang diberikan oleh ketua. Biasanya akan memberikan disposisi, misal ini ada kegiatan A,
yang kemudian harus diwakilkan dari ketua bidang A. Nah, seperti itu. Dan ketua memberikan disposisi langsung sehingga sudah menganggap dia mampu menjalankan semuanya tanpa campur tangan ketua gitu. Lah, kemudian tipe kepemimpinan macam apa yang paling tepat dan paling baik? Tipe kepemimpinan merupakan akumulasi dari semua tipe kepemimpinan yang ada. Maka itu menjadi tipe kepemimpinan yang paling baik. Tidak bisa dikatakan tidak konsisten ya kawan-kawan, tapi dia bisa memposisikan kapan dirinya bersifat diktator, otoriter maksudnya ya. Kapan dia bisa bersikap sebagai seorang tipe pemimpin yang partisipatif, yang mendengarkan semua saran dan kritik dari anggotanya. Kapan dia menjadi seorang yang delegatif. Jadi betul-betul bisa membuat irisan dari semua tipe kepemimpinan yang ada. Maka itu menjadi tipe kepemimpinan yang paling ideal sejatinya. Lah, terus teman-teman, sebetulnya seberapa urgent sih kemudian kepemimpinan saat ini? Urgensi kepemimpinan itu seperti apa gitu? Kenapa kemudian ini menjadi pokok bahasan yang selalu kita bahas? Kenapa kemudian ini menjadi suatu hal yang selalu kita ulang dan terus kita ulang? Jadi kawan-kawan, kenapa kepemimpinan menjadi hal yang patut kita bahas setiap saat adalah karena era ini kemudian kita telah bergeser ke era krisis kepemimpinan. Kita sudah memasuki bagian gelap dari kepemimpinan itu sendiri. Kenapa bisa saya katakan seperti ini? Yang pertama, jelas kita temui banyak sekali organisasi yang mandek pada pola reorganisasinya, sehingga tidak ada orang yang mau menggantikan ketua sebelumnya. Satu. Kemudian kita menemukan organisasi yang kemudian telah menemukan sosok pengganti tapi tidak berjalan dengan semestinya. Dua. Kemudian selanjutnya kita akan menemukan bagaimana organisasi berjalan tanpa arah. 3. Dan banyak sekali masalah-masalah lain di mana kemudian bisa kita sangkut pautkan dengan yang namanya leadership itu sendiri. Lah kemudian kenapa juga saya sampaikan krisis kepemimpinan kawan-kawan? Banyak hal yang memengaruhi. Yang pertama memang krisis sumber daya manusia. Kita sangat jarang bisa menemukan orang yang kemudian punya kapasitas keilmuan, kapasitas emosional dan kapasitas spiritual untuk bisa didaulat, untuk bisa kita pilih menjadi seorang ketua. Ini sangat sulit dan memang tidak bisa kita pungkiri ya, karena memang apalagi di organisasi di kampus tercinta kita ini minat berorganisasinya minim gitu ya. Dari 8.000 mahasiswa yang aktif mahasiswa mungkin cuma 200, bahkan kurang gitu kan. Dari sekian banyak organisasi isinya orangnya itu saja. Misalnya si Fulan ya di IMM, ya di Gonimus, ya di Ukom, yang kemudian dia juga aktif di Pramuka dan lain sebagainya. Selain jadi ketua organisasi A, dia jadi sekretaris di organisasi B, dia ternyata ketua bidang di organisasi C dan lain sebagainya. Maka memang keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu masalah yang kita hadapi gitu. Kemudian yang kedua adalah syahwat politik yang tinggi. Bahasanya ya syahwat politik. Jadi banyak kemudian kita temui orang-orang yang tidak punya kapasitas, orang-orang yang tidak kompeten tapi menginginkan posisi penting di suatu organisasi. Banyak kita temukan. Efeknya apa? Poin nomor 2 ini akan berefek organisasi berjalan dengan tidak semestinya kawan-kawan. Kehilangan arah gerak, kemudian terombang-ambing, tidak punya tujuan yang jelas, hanya kemudian menuntaskan masa jabatan misalnya, maka ini kemudian menjadi masalah yang semestinya perlu kita tuntaskan gitu. Banyak kan kita temukan organisasi yang kemudian hanya pelantikan, setelah itu reor, digantikan, sudah pelantikan lagi. Tidak ada satupun jejak peninggalan atau mungkin hal-hal yang bisa ditinggalkan dalam konteks kebaikan sama sekali. Dengan sebab ketuanya adalah orang yang tidak kompeten misalnya. Itu juga bisa terjadi kawan-kawan. Maka kepemimpinan menjadi bagian penting yang kemudian perlu kita bahas, perlu kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Dan jiwa-jiwa kepemimpinan perlu kita tumbuhkan. Dengan cara apa? Ya salah satunya dengan acara macam ini gitu. Acara-acara yang kemudian upgrade
mengupgrade diri lah ya gitu. Ini perlu terus kita lakukan kawan-kawan. Di sisi lain kita bisa meningkatkan kapasitas diri, di sisi lain juga kita bisa menyiapkan generasi penerus setelah kita dengan acara-acara macam ini.